Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok pertama, yaitu manajer keuangan yang membuat keputusan tanpa memperhatikan kondisi keuangan tentunya akan menghasilkan keputusan yang kurang baik, karena hal tersebut akan berdampak pada bagian-bagian lain di perusahaan tersebut, seperti bagian produksi dan pemasaran. Misalnya, manajer keuangan menggunakan modal terlalu besar untuk produksi, sedangkan modal untuk pemasaran dikurangi, dan tentunya akan berdampak pada hasil penjualan yang bisa saja mengalami penurunan karena modal untuk pemasarannya mengalami pengurangan. Jadi intinya, seorang manajer keuangan harus membuat keputusan keuangan dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Penjualan menunjukkan sekitar 75 juta. Harga pokok penjualan 36 juta. Untuk menghitung laba kotornya, penjualan dan harga pokok penjualan ditambah. Jadi hasilnya 39 juta. Lalu ada beban pemasaran yaitu 6 juta, beban administrasi dan umum 8 juta, beban listrik air telepon 5.200.000, beban penyusutan kendaraan 400, dan beban penyusutan gedung 400. Untuk menghitung total beban usaha ini dijumlah semua dan hasilnya 20 juta. Lalu untuk menghitung laba periode ini, laba kotor dikurangi dari hasil total beban usaha. Jadi 39 juta dikurangi 20 juta hasilnya 19 juta. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sangat penting karena dalam suatu perusahaan pasti memiliki pemasukan dan pengeluaran yang membutuhkan bukti nyata dalam suatu perusahaan. Jika tidak ada laporan keuangan dalam suatu perusahaan, memungkinkan terjadinya korupsi dan tindakan kecurangan lainnya yang berhubungan dengan uang. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dampak tidak membuat laporan arus kas. Jika laporan dibuat berantakan atau tidak sama sekali dibuat, akan berdampak besar bagi perusahaan. Salah satu dampak yang bisa terjadi adalah perusahaan akan mengalami kesulitan saat mengembangkan usaha serta menyertakan modal pada investasi perusahaan. Baik, sekarang selanjutnya kelompok 5, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jika salah dalam menginput laporan keuangan, akan terjadi kesalahan perhitungan dan terjadi ketidakseimbangan. Akan sulit mendapat kepercayaan dari donatur, investor, atau pelanggan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Cara penyusunan arus kas yang baik itu ada 5. Yang pertama, cara menghitung kenaikan dan penurunan kas. Yang kedua, menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas operasional. Yang ketiga, menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas investasi di laporan cash flow. Yang keempat, menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas pendanaan. Yang kelima, hitung dan jumlahkan kas bersih dari ketiga aktivitas arus kas. Elemen yang diperlukan itu ada 5. Yang pertama, aktiva. Yang kedua, hutang. Yang ketiga, modal. Yang keempat, pendapatan. Yang terakhir adalah biaya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Bagaimana sih cara apabila perusahaan telah melakukan kesalahan dalam laporan keuangan? Dan jika salah dalam laporan keuangan, akan terjadi kesalahan perhitungan dan terjadi ketidakkeseimbangan. Dan hal itu memicu akan sulitnya mendapat kepercayaan dari donatur, investor, atau pelanggan lainnya. Dan langkahnya apa aja sih? Langkah di sini, ikuti langkah sederhana menyusun laporan keuangan. Yang pertama, menyusun neraca saldo. Yang kedua, membuat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, menyusun neraca lajur. Yang keempat, menyusun dan menutup rekening. Yang kelima, menyusun neraca saldo penutupan. Dan jangan lupa untuk menyusun laporan pemasukan. Di sini saya akan menjawab dari kelompok 8. Sebelah samping kanan saya ada contoh dari simple step. Dan sebelah kanan saya ada contoh dari multi step. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 10. Mungkin dalam perhitungan saldo awal sudah salah, sehingga membuat perhitungan lainnya mengikuti perhitungan yang salah di awal tadi. Siapa sih yang akan disalahkan? Yang disalahkan adalah bagian keuangan, karena yang tahu keuangan keseluruhan secara rinci adalah bagian keuangan.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11, yaitu inflasi ini berpengaruh nggak sih terhadap laporan keuangan? Nah, kondisi inflasi menyebabkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan nilai historis tidak mencerminkan adanya perubahan daya beli. Sebagai konsekuensinya, jika terjadi perubahan daya beli, maka laporan keuangan secara ekonomis tidak akan relevan dan tidak andal dalam penyajiannya. Dalam kondisi inflasi ini, laba atau rugi yang dihasilkan informasi akuntansi atas dasar nilai historis tidak menggambarkan perubahan status ekonomi perusahaan yang sesungguhnya. Dan perubahan harga atau turunnya daya beli uang mengakibatkan laporan keuangan tersebut tidak dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan daya beli yang ada, sehingga akuntansi konvensional perlu dilengkapi data daya beli dengan cara yang lebih layak. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12. Nah, kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan juga bisa disebabkan karena adanya hal-hal lain yang terjadi dalam pembuatan laporan. Misalnya adanya transfer data antar sistem yang berbeda, input data secara manual, input data ke dalam platform offline, atau penggunaan perangkat lunak yang kurang tepat. Dan ada beberapa dampak jika terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan. Di antaranya memengaruhi pajak, denda, dan audit, adanya biaya tambahan bagi perusahaan, terus memberikan citra buruk bagi perusahaan, dan jika terjadi kesalahan laporan keuangan, ini bisa mempengaruhi proses budgeting dan perkiraan, dan juga bisa mempengaruhi aliran dana, dan juga memberikan perkiraan posisi finansial perusahaan yang salah.